Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Akhwati fillah al-habibat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita semua kesehatan, masih memberikan kita semua kesempatan untuk senantiasa duduk bermajelis dari majelis-majelis ilmu yang dengannya bertambah keimanan, yang dengannya bertambah semangat dan kecintaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pertemuan kita yang berbahagia ini dan di setiap pekan yang genap kita akan bahas kajian khusus untuk para akhwat yang kami ambil dari kitab yang berjudul Umdatul Mar'ah, Mi'atu Hadithin Muntaqah min Ahadithil Mar'ah. Umdatul Mar'ah, umdah artinya adalah pondasi atau tiang. Al-Mar'ah bermakna perempuan. Jadi maknanya kitab ini berisikan pondasi-pondasi yang berhubungan dengan wanita atau perempuan yang mana disajikan oleh penulis dalam bentuk hadis-hadis. Dan di kitab ini ada 100 hadis yang akan berbicara tentang wanita. Adapun bab yang dibahas dari hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis, bab yang bersifat jami' dan mutanawwi', bersifat terkumpul dan beraneka ragam dari berbagai bab. Kita akan jumpai nanti di kitab ini ada pembahasan terkait dengan akhlak dan muamalah. Ada pembahasan terkait dengan akidah. Ada pembahasan terkait dengan fikih. Ada pembahasan terkait dengan fikih keluarga. Sehingga beliau memang sajikan hadis-hadis terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh wanita dalam rangka mereka menegakkan agama mereka. Akan dibahas nanti fikih khusus terkait wanita, mulai dari terkait dengan taharah bersuci, terkait dengan salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Dan kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad rahimahullahu ta'ala. Asalnya kitab ini adalah beliau ringkas dari kitab Mausu'ah Ahadits Al-Mar'ah fi Al-Kutubis Sittah. Beliau punya kitab yang berisikan ensiklopedia dari hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan yang beliau ambil dari Al-Kutub As-Sittah, kitab hadis yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu asal kitabnya. Jadi hadis-hadisnya banyak. Kemudian beliau ringkas lagi menjadi 100 hadis, jadilah kitab Umdatul Mar'ah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Kalau kita bicara tentang perempuan,
Maka agama Islam adalah agama yang paling memuliakan perempuan. Bahkan satu-satunya agama yang mengangkat derajat para wanita di peradaban. Sebagaimana diketahui bahwasanya wanita itu adalah ummur rajul, induk dari semua laki-laki, itu adalah perempuan. Demikian perempuan juga sina'atul ajyal. Wanita itu adalah pencetak generasi-generasi. Wa madrasatul umam, dan para wanita juga sekolah madrasah bagi umat-umat di setiap generasi. Sehingga peran wanita ini bukan peran yang bisa diremehkan. Hanya saja ketika seorang wanita tidak memiliki ilmu agama yang kuat, tidak memiliki landasan pondasi yang kuat, tidak memiliki pemahaman fikih yang bagus, tidak memiliki dari adab akhlak sebagaimana seorang muslimah, maka dia harus bersiap-siap menjadi mangsa dari orang-orang barat yang mereka punya misi bagaimana menjauhkan perempuan dari Islam. Sebagian syubhat yang dilontarkan oleh orang barat dalam rangka menjatuhkan dari marwah kewibawaan para wanita muslimah, mereka mengatakan lan yataqaddama asy-syarqu illa bi amrayn, bahwasanya negeri timur, kita ini dianggap negeri timur, tidak akan maju sebagaimana kami orang barat illa bi amrayn, kecuali dengan dua perkara. Yang pertama kata mereka, an narfa'al hijaba an wajhil mar'atil muslimah. Yang pertama caranya adalah dengan mengangkat hijab dari para wanita muslimah. Sebagaimana wanita-wanita barat yang mereka tidak mengenakan hijab. Yang kedua, wa an nughathiya bihil Qur'an, dan kita jadikan hijab-hijab yang dilepas tadi untuk menutupi Al-Quran. Inilah misi dari orang-orang barat. Bagaimana mereka berusaha melepas hijab-hijab para wanita muslimah dan dijadikan alat untuk menutup Al-Quran, yakni maknanya bagaimana wanita-wanita muslimah tidak paham lagi dengan agama mereka. Kemudian di antara hal yang dilakukan bangsa Arab atau bangsa Barat dalam menjatuhkan muruah wanita-wanita muslimah, yakni dengan propaganda mereka. Di antaranya adalah tahrirul mar'ah. Kalau kita bahasakan ke dalam bahasa kita, disebut dengan emansipasi wanita. Bagaimana dianggap wanita itu punya kedudukan yang sama dengan laki-laki, mereka punya hak yang sama dengan laki-laki, mereka punya kebebasan yang sama sebagaimana laki-laki. Nanti kita akan jelaskan, memang para wanita itu hukum asalnya sama dengan laki-laki kedudukannya. Hanya saja kaum laki-laki mereka memiliki derajat satu tingkat lebih tinggi di atas kaum wanita. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bahwasanya bagi mereka para wanita, mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Dan itu harus ditunaikan dengan cara yang baik. Hanya saja kata Allah, walirrijali 'alaihinna darajah. Tapi kaum laki-laki memiliki tingkatan di atas mereka. Ini menunjukkan secara hak dan kewajiban sama. Cuma kaum laki-laki memiliki beberapa derajat tingkatan di atas wanita. Dan kita akan jelaskan melalui hadis-hadis yang nanti kita baca. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pembahasan, kami berikan sedikit muqaddimah. Bagaimana gambaran agama Islam mengangkat derajat dari kaum perempuan.
Di masa jahiliyah, kaum wanita ini termasuk dari kaum yang dihinakan. Maka datang Islam, mereka memuliakan para wanita. Di antara bentuk pemuliaan Islam kepada wanita yang pertama, yakni dijadikan di dalam Al-Quran surat khusus yang diberi nama dengan surah An-Nisa, surat para wanita. Yang mana di Al-Quran tidak ditemukan surah Ar-Rijal, tidak ada. Yang ada hanya surah An-Nisa, para wanita. Apa isi surat ini? Isi surat ini terkait dengan muamalah. Bagaimana sepantasnya laki-laki bermuamalah dengan wanita. Mungkin kita pernah dengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwasanya laki-laki itu mereka yang menjadi penanggung jawab atas wanita. Ayat ini ada di dalam surah An-Nisa. Demikian kita pernah mendengar bagaimana ketika seorang laki-laki mendapati istrinya nusyuz, istrinya melakukan pembangkangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nusyuzahun." Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan. Kata Allah, "Fa'idhuhunna." Nasihati mereka. Kalau mereka tidak mau dinasihati, maka fahjuruhunna fil madaji'. Boikot mereka di kamar-kamar tidur kalian. Kalau tidak mau juga, wadribuhun, maka pukullah mereka, tapi bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Dan ayat ini juga ada di dalam surah An-Nisa. Maka ini penggambaran bagaimana agama Islam memuliakan para wanita. Gambaran yang kedua, bahwasanya Islam memenuhi setiap hak para wanita di dalam keluarganya. Ini bentuk bagaimana Islam memuliakan wanita. Dulu di masa jahiliyah, para wanita sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Bahkan para wanita itu dijadikan harta warisan. Itu di masa jahiliyah. Kalau meninggal seorang suami, maka istri yang ditinggal itu jadi harta warisan, diwariskan kepada anak. Itu jeleknya agama jahiliyah di masa itu. Kemudian datang Islam memberikan hak-hak para wanita. Dengan berbagai jenis hak terkait dengan warisan, terkait dengan mahar, terkait dengan nafkah, terkait dengan bagaimana ketentuan talak, bagaimana ketentuan khulu', bagaimana ketentuan ila, bagaimana ketentuan pernikahan, syarat dalam pernikahan, syarat pernikahan. Nah, dan nanti akan dibahas melalui hadis-hadis yang kita baca. Kalau kita baca di dalam surat An-Nisa terkait hukum-hukum warisan di ayat yang ke-11 sampai ayat ke-13, di situ dikenal dengan al-furud al-muqaddarah, jatah-jatah warisan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan mayoritasnya adalah jatah untuk para wanita. Jatah untuk nenek, jatah untuk ibu, untuk anak perempuan, untuk istri, untuk saudari perempuan kandung, untuk saudari perempuan seayah, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memuliakan para wanita. Gambaran yang ketiga, bagaimana Islam memuliakan para wanita, yakni Islam mengajarkan husnul muasyarah, mengajarkan bagaimana cara bergaul dengan perempuan dengan cara yang baik. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa juga Allah mengingatkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bergaullah dengan mereka para wanita istri-istri kalian bil ma'ruf, dengan cara yang baik.
Kemudian yang terakhir, di antara gambaran agama Islam mengangkat derajat kaum wanita, yakni Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari perbuatan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Di antara kebiasaan jahiliyah, mereka ketika lahir anak laki-laki, mereka berbangga. Tapi ketika lahir anak perempuan, mereka malu. Dan sebagian mereka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Apa alasannya? Alasannya mereka menganggap para wanita ketika terjadi peperangan itu tidak bisa membantu, hanya menyusahkan saja. Karena bangsa Arab di masa dahulu, di masa jahiliyah, mereka senang melakukan peperangan dan para wanita dianggap tidak mampu untuk membantu. Oleh karenanya datang dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kebiasaan orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diberi kabar gembira dengan hadirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajah mereka menjadi merah kehitam-hitaman dalam keadaan mereka menahan marah, tidak suka dengan lahirnya anak perempuan. Kemudian mereka menyembunyikan kelahiran anak perempuan itu dari kaum yang lain. Dan mereka punya dua opsi. Yang pertama kata Allah, ayumsikuhu ala hunin. Mereka membiarkan hidup anak perempuan mereka dalam keadaan malu dan hina, atau am yadusuhu fit turab, atau mereka mengubur anak perempuan mereka. Maka itulah sejelek-jelek hukum yang mereka buat. Dan di hari kiamat mereka akan dihinakan Allah sebagaimana mereka menghinakan anak perempuan. Di dalam surat At-Takwir Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanyakan dosa apa yang mereka lakukan sampai mereka harus dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Maka ini bagaimana gambaran-gambaran agama Islam memuliakan dari para wanita-wanita muslimah, sehingga dengan kita belajar ini kita niatkan untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam rangka menjadikan diri-diri kita dari wanita-wanita yang mulia, karena para ibu-ibu, para wanita, mereka adalah madrasah bagi umat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Oleh karenanya para nabi dan para rasul itu dari kaum laki-laki. Adapun yang sempurna dari kaum wanita hanya 2 orang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamula minad rijali katsir, yang sempurna dari laki-laki itu banyak. Wa ma kamula minan nisa, adapun yang sempurna dari wanita hanya 2 orang. Yang pertama adalah Maryam radhiyallahu taala anha. Yang kedua dalam sebagian riwayat disebut dengan Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim, yakni istrinya Fir'aun. Dalam sebagian riwayat memasukkan Khadijah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita di pertemuan ini akan membaca hadis yang pertama di dalam kitab ini. Nah, di setiap pertemuan kita akan baca 1 atau 2 hadis. Kalau hadisnya panjang kita baca 1 hadis. Kalau hadisnya ringkas kita baca 2 hadis. Hadis yang pertama kata beliau, min haqqiki an yukhassasa laki makanun lit-ta'limi fa talibi bih. Kata beliau, tema dari hadis yang kita akan baca termasuk dari hak dirimu wahai wanita. An yukhassasa laki, dikhususkan untukmu makanun lit-ta'lim,
tempat yang khusus untuk belajar. Fatalibi bih, maka mintalah hak kalian. Sehingga perlu dipahami para wanita dari sisi ilmu, mereka punya hak untuk meminta pelajaran khusus. Mereka punya hak untuk minta tempat belajar khusus, waktu belajar khusus, tema belajar khusus, dan pembahasan yang khusus. Nah, di sini beliau bawakan sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Abu Sa'id Al-Khudri nama aslinya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu an. Kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau berkata, Ja'at imra'atun ila Rasulillahi faqalat. Suatu hari pernah datang seorang perempuan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihaditsik." Kaum laki-laki mereka telah pergi membawa hadis-hadismu. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka mohon berikanlah untuk kami, jadikanlah untuk kami dari dirimu yauman, sebuah hari, yang mana di hari itu kami datang menemui dirimu supaya engkau mengajari kami dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi ini ucapan wanita tadi. Wanita ini cemburu kepada kaum laki-laki. Bukan masalah harta, bukan masalah kedudukan, tapi cemburunya masalah ilmu. Laki-laki, wahai Rasulullah, banyak sekali majelis dengan, kadang majelis di masjid, kadang majelis di luar masjid, kadang majelis ketika peperangan, kadang majelis bahkan di pemakaman. Sebagaimana ketika Nabi SAW memakamkan sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Ketika itu beliau menangis, beliau mengatakan, limithli hadza ya ikhwan fa'iddu. Untuk yang seperti ini wahai saudaraku, persiapkanlah, kata Nabi SAW. Banyak kesempatan-kesempatan Nabi mengajarkan hadis di hadapan laki-laki. Kami juga ingin, wahai Rasulullah, tolong jadwalkan untuk kami hari khusus taklim kami. Itu bahasa mudahnya. Jadi di sini wanita ini minta jadwal taklim kepada Nabi. Maka Nabi berkata, ijtami'na yauma kadza wa kadza. Berkumpullah kalian di hari demikian dan demikian. Berarti ini jadwalnya dikasih atau tidak? Dikasih. Ya sudah, kalau mau jadwal ta'lim khusus, kumpullah kalian di hari demikian dan demikian. Fajtama'na, maka berkumpullah mereka, para wanita, di hari khusus, di tempat yang khusus. Ketika mereka sudah berkumpul, fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menepati janjinya dan mendatangi mereka. Jadi di sini para wanitanya kumpul dulu, baru Nabi dah datang. Jadi bukan Nabi nunggu mereka ngumpul. Ini adab dalam belajar. Setelah mereka kumpul, Nabi datang. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Maka Nabi mengajarkan mereka apa yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ma minkunna min imra'atin tuqaddimu baina yadayhi min waladiha salasatan illa kanu laha hijaban minan nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah seorang wanita di antara kalian yang mereka mendahulukan anaknya sebanyak 3 orang, illa kanu laha hijaban minan nar, kecuali ketiga anak yang dia urus itu akan menjadi penghalang dirinya dari api neraka.
Karena perempuan terkait dengan melahirkan, maka wasiat Nabi di sini terkait dengan anak. Tidaklah seorang wanita itu mereka punya 3 anak dan dia mengurusi 3 anak itu, melainkan 3 anak itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, faqalat imra'atun wathnain. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2? Kalau 2 gimana? Karena tadi Nabi bilang berapa? 3. Tidak semua wanita punya 3 anak. Ada yang kurang dari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wathnain. Demikian 2 anak. Siapa yang punya 2 anak dan dia mengurusinya, maka anak itu akan menjadi sebab penghalangnya dari api neraka. Baik. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah, maka ini wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam dan kisah bagaimana semangatnya para wanita dalam rangka menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita bisa ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah takhsisu ayyamin ma'lumatin li ta'limil mar'ati la yusyarikuha fiha ar-rajul. Bahwasanya di antara sunnah dari perkara sunnah adalah mengkhususkan hari-hari yang khusus untuk ta'lim para wanita yang tidak berserikat dengan mereka kaum laki-laki. Nah, jadi memang kalau sebagaimana yang kita amalkan di hari ini di antara mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bikin kajian khusus terkait dengan wanita di hari yang khusus, di waktu yang khusus dalam rangka membahas perkara-perkara ilmu-ilmu terkait kaum wanita. Dan memang kaum wanita biasanya mereka lebih nyaman ketika mereka diberikan jadwal atau waktu yang khusus untuk belajar. Karena kadang kalau di pembahasan umum itu mayoritas pembahasan ketersinggungannya itu terkait kaum laki-laki. Tapi kalau dibahas taklim khusus wanita, memang khitab pembicaraan kita apa-apa yang berkaitan dengan kaum wanita. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, dari hadis ini juga bisa kita ambil annal mar'ata la tuzahimud rijala walau fi majali ta'limi umuriddin. Bahwasanya wanita tidak berdesak-desakan, tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki walaupun dalam urusan belajar agama. Nah, maka ini terkait dengan adab di majelis. Di antara adab di majelis, termasuk dalamnya majelis ilmu, bahwasanya kaum wanita itu tidak berdesak-desakan, tidak bercampur baur dengan kaum laki-laki. Nah, dan apa yang sudah diamalkan di masjid kita yang mulia ini bentuk dari mengamalkan sunnah, memisahkan majelis kaum perempuan dengan majelis kaum laki-laki. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apa hukumnya ikhtilaf, campur baur laki-laki dan perempuan dalam majelis ilmu. Sebagian mengatakan hal yang tidak mengapa, diperbolehkan dalam majelis ilmu, dalam rangka ta'lim, campur baur majelis laki-laki dan perempuan, ikhtilaf, tidak dipisah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh terjadi ikhtilaf di majelis ilmu antara laki-laki dan perempuan, harus dipisah. Mereka beralasan dengan saddud dzari'ah, menutup dari celah-celah kejelekan. Nah, karena kalau bercampur baur laki-laki dan perempuan tanpa pemisah, tanpa hijab, itu bisa menimbulkan dari fitnah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan dalla hadzal hadis ala hurmatil ikhtilat. Hadis ini menunjukkan haramnya ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat dari kalimat khalata artinya bercampur. Ikhtilat artinya bercampur baur laki-laki dan perempuan.
Ketika para wanita di hadis ini meminta hari yang khusus, tempat yang khusus, jadwal yang khusus, menunjukkan dari kebiasaan di masa Nabi SAW tidak ada majelis-majelis bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan ikhtilat, ada beberapa pembahasan yang bisa kita bahas di sini. Pembahasan yang pertama, bahwasanya hukum asal ikhtilat, hukum asal campur baur laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang diharamkan. Maka ini kalau kita bicara tentang hukum asal, ikhtilat campur baur itu haram hukumnya. Nah, tidak boleh sekumpulan laki-laki ajnabi berkumpul dengan wanita ajnabi tanpa ada penghalang. Hanya saja para ulama membahas ada beberapa kondisi ikhtilat campur baur itu dimaafkan. Kondisi yang pertama, apabila ad-darurah, keadaan darurat. Contohnya kata mereka campur baur di jalan atau bercampur baur di atas kendaraan, misal naik kendaraan umum, naik angkot atau naik bus, naik kereta, naik kapal. Nah, dan belum ditemukan saat ini ada pesawat khusus akhwat misalnya. Ya ada, campur baur. Ini dimaafkan karena sifatnya darurat, memang tidak dipisah. Contoh yang lain fi al-mustashfa, di rumah sakit. Nah, kalau di Indonesia walau alam ya, rumah sakitnya mayoritasnya campur. Nah, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau di Saudi Arabia, pengalaman kami mengantarkan jamaah yang masuk rumah sakit di Mekah, ketika kami mengantarkan ke rumah sakit Malik Abdul Aziz, maka di rumah sakit itu dipisah lorongnya. Lorong laki-laki dan lorong perempuan, tidak dicampur. Kemudian terkait yang menjaga orang sakit, ketika pasiennya perempuan, yang jaga itu wajib satu orang juga perempuan. Kalau pasien laki-laki, wajib yang jaga satu orang laki-laki. Itu kebijakan di Saudi Arabia dalam rangka menutup celah-celah kejelekan, menutup dari ikhtilat. Tapi kalau memang sifatnya darurat, tidak bisa kita hindarkan, ta'ummu bihil balwa, memang sesuatu yang sudah menimpa orang banyak, maka masuk dalam perkara darurat. Kemudian pengecualian yang kedua, diperbolehkan ikhtilat, yakni pada perkara muamalah. Contoh terkait dengan jual beli di pasar. Jual beli di pasar itu campur baur laki-laki dan perempuan. Jadi ini dari sesuatu yang tidak terelakkan, maka sesuatu yang dimaafkan. Contoh yang lain adalah asy-syahadah 'indal qadha, dalam pembahasan persaksian di sisi hakim. Pada sebuah pengadilan, pada pembahasan persaksian di sisi hakim, di situ bercampur baur laki-laki perempuan, karena kadang saksinya perempuan, kadang saksinya laki-laki. Demikian yang dimaafkan juga ada pembahasan muamalah, yakni ketika manasik haji atau umrah. Maka di situ dari hal yang dimaafkan. Kemudian yang ketiga, dari hal yang dimaafkan terkait dengan ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, yakni dalam pembahasan al-ilajat, dalam pembahasan pengobatan. Nah, ketika seseorang berobat, di situ bercampur pasien dan dokternya, maka di banyak kondisi kita sulit untuk milih, apalagi keadaan darurat. Nah, tidak bisa kita pilih-pilih. Ada kecelakaan, luka parah. Nah, tiba-tiba yang kecelakaan perempuan, dokternya laki-laki. Yang seperti ini dari hal yang dimaafkan di dalam syariat. Nah, dan nanti akan masuk ketika kita bahas terkait dengan pernikahan, akan dibahas khusus terkait dengan memandang. Apa hukum laki-laki memandang perempuan, hukum perempuan memandang laki-laki,
Dan itu punya hukum yang beda, tidak sama. Dan akan datang hadisnya nanti di pembahasan terkait dengan hukum-hukum pernikahan. Hanya saja ketika kita bicara tentang ikhtilat yang diperbolehkan ini karena darurat, karena muamalah, karena pengobatan misalnya. Namun di situ dalam ikhtilat yang memang tidak bisa dihindari ada dhawabit, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Jangan mentang-mentang boleh campur baur ketika itu kita bermudah-mudahan. Setidaknya para ulama menyebutkan ada 5 dhawabit, 5 ketentuan terkait dengan kondisi-kondisi kita diperbolehkan bercampur baur. Darurat tadi atau muamalah atau pengobatan. Ketentuan yang pertama adalah adamut tabarruj. Para wanita ketika itu tidak melakukan tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu artinya berhias dengan menampakkan aurat. Atau berhias dengan sesuatu yang memancing syahwat laki-laki. Itu disebut dengan tabarruj. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah di masa dahulu. Jadi mereka berdandan, berhias tapi menampakkan aurat. Berdandan, berhias dalam rangka mencari atau mendatangkan syahwat bagi orang yang melihatnya. Itu tabarruj. Sehingga di kondisi-kondisi ini tetap menjaga aurat, tidak bertabarruj. Oleh karenanya dahulu pernah ada wanita yang datang kepada Nabi SAW. Dia mengadukan, wahai Rasulullah, aku terkena penyakit sara', penyakit epilepsi. Kalau epilepsiku kambuh, maka tersingkap auratku. Nah, jadi yang jadi masalah oleh sahabiyah ini bukan penyakitnya, tapi tersingkap aurat. Jadi luar biasa. Padahal kondisi dia ketika epilepsi itu kondisi darurat, di luar kendali, di luar batas dia. Secara zahir ketika tersingkap dia pasti dimaafkan. Tapi dia tetap berhati-hati, tersingkap auratku. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan diriku. Maka Nabi memberikan 2 pilihan. Didoakan sembuh atau bersabar tapi engkau masuk surga. Maka wanita ini memilih, ya sudah kalau begitu aku memilih bersabar dan masuk surga. Tidak mengapa kambuh epilepsinya, yang penting dia dengan kesabarannya dia bisa masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan di kondisi darurat untuk ikhtilat tetap kita menjaga aurat, tidak bertabarruj. Yang kedua ketentuannya, ketika mau tidak mau harus bercampur baur laki-laki dan perempuan, yakni ghaddul basar, hendaklah tetap menjaga pandangan. Di dalam Al-Quran, perintah menjaga pandangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Di dalam ayatnya, qul lil mu'minin, kata Allah, katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, menundukkan pandangan mereka. Demikian wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Sama-sama diperintahkan menjaga keduanya. Hanya saja nanti akan kita bahas terkait dengan memandang laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Kemudian yang ketiga, ketentuannya adalah tajannubul mulamasah, tetap menjauh atau menjauhkan diri dari saling bersentuhan. Jangan mentang-mentang darurat, bermudah-mudahan bersentuhan. Misal kita saksikan ketika haji atau umrah, ketika tawaf itu berdesakan laki-laki dan perempuan.
Maka walaupun di situ sifatnya hal yang dimaafkan, bercampur baur laki-laki dan perempuan, tidak boleh bermudah-mudahan, berdempet-dempet ketika tawaf atau sa'i. Kemudian yang keempat adalah tetap menjaga adab Islami. Yang kelima, berusaha aman dari fitnah. Makanya ketentuan-ketentuan pada kondisi-kondisi yang memang kita diperbolehkan untuk ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Nah, ini pembahasan terkait ikhtilat. Ada pembahasan khusus dari ikhtilat ini adalah pembahasan khalwat. Khalwat kalau di bahasa kita berdua-duaan, nanti akan datang hadisnya, kita akan bahas khusus di situ. Nah, ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat adalah mura'atul fawariq al-mawjudah baina ar-rajul wal mar'ah fil amaliyah at-ta'limiyah. Hendaknya seorang dai itu membedakan keadaan ta'lim laki-laki dan ta'lim perempuan. Nah, tema-temanya diperhatikan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau ketika taklim perempuan, beliau singgung tentang perkara anak. Karena memang terkait anak itu singgungannya langsung dengan kaum perempuan. Jadi diperhatikan tema-tema pembahasan. Jangan sampai taklim akhwat bahasnya jihad. Nah, kurang nyambung pembahasannya. Nah, karena jihad itu asalnya untuk kaum laki-laki, jihad berperang. Adapun jihad menuntut ilmu ini berlaku laki-laki dan perempuan. Kemudian faedah yang kelima dari hadis ini juga, annal mar'ata tamtazu bil haya'i fala budda min mura'ati dzalika fi kulli biramajiha atau fi kulli baramijiha al-khassah. Bahwasanya kaum wanita itu dikhususkan, diistimewakan dengan sifat malu. Maka hendaknya memperhatikan setiap kegiatan-kegiatan khusus perempuan. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan apapun terkait wanita, terkait perempuan, baik itu ta'lim dan kegiatan lainnya, kita harus tahu bahwasanya di antara keistimewaan sifat perempuan adalah mereka punya sifat malu. Maka kita berikan kenyamanan mereka, tempatnya lebih tertutup, lebih jauh dari pandangan laki-laki. Nah, dikarenakan sifat malu pada perempuan ini bukan hanya ada pada perempuan di masa Nabi SAW. Bahkan sifat malu pada perempuan ini sudah ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kita bisa baca dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 23 sampai ayat 25. Ada kisah ketika Nabi Musa alaihi salam pergi dari Mesir. Nah, ketika Nabi Musa memukul orang Mesir, suku bangsa Qibti, kemudian Nabi Musa dikejar oleh kaum Qibti dan beliau pergi kabur ke Madian. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Madian, Nabi Musa alaihissalam beliau melihat ada sekumpulan orang sedang memberikan minum hewan ternak di tepi sungai. Kemudian di sisi orang-orang yang sedang memberikan minum hewan ternak di tepi sungai itu, ada dua orang wanita yang menjauh dari gerombolan laki-laki yang sedang memberikan minum hewan ternak. Nah, maka Nabi Musa berkata, kenapa kalian di sini tidak memberikan minum ternak kalian? Kata dua wanita ini, qalata la naski hatta yusjira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita ini, kami tidak bisa memberi minum hewan ternak kami kecuali kaum laki-laki yang di tepi sungai itu sudah pergi. Baru kami berikan
minum. Sedangkan ayah kami adalah orang yang sudah tua. Ayah kami di sini maksudnya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi dua perempuan yang ditemui Nabi Musa ini adalah dua putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Ini bagaimana mereka ketika melihat gerombolan laki-laki sedang memberikan minum hewan ternak, mereka malu untuk campur baur di situ. Menunjukkan dari masa dahulu wanita-wanita itu sudah diberikan sifat malu sebagai keistimewaan mereka. Tidak bermudah-mudahan campur baur dengan kaum laki-laki. Kemudian akhirnya Nabi Musa membantu. Ya sudah kalau begitu sini hewan ternaknya biar saya yang memberikan minumnya. Akhirnya Nabi Musa yang bantu, mereka berdua menunggu. Setelah diberikan minum kemudian diserahkan lagi hewan ternaknya kepada wanita itu. Kemudian dua wanita ini menceritakan kisah ini kepada ayah mereka. Nah, kemudian ayah mereka Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk menemui lagi Nabi Musa. Di ayat ke-25 Allah berfirman, "Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya." Maka datanglah salah satu dari mereka berdua menemui Nabi Musa tamshi 'ala istihya. Berjalan menemui Nabi Musa alaihissalam, nah, 'ala istihya, dengan malu-malu. Nah, ini menunjukkan bagaimana wanita dari zaman dahulu sudah diberikan sifat malu. Apalagi terkait dengan menemui laki-laki, berpapasan dengan laki-laki, berkumpul dengan laki-laki. Nah, sehingga jangan sampai anak-anak perempuan kita punya pemahaman kalau bisa membaur dengan laki-laki itu keren, itu gaul. Itu tidak. Itu berarti sudah diangkat sifat malunya. Nah, diangkat sifat malunya, sedangkan wanita adalah orang-orang yang dihiasi dengan rasa malu. Nah, ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam, di hadis ini menunjukkan istijabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li matlabin nisa yadullu ala madahtimamihi bi ta'limil mar'ah. Hadis ini menunjukkan bagaimana perhatiannya Nabi dalam mengajari para perempuan. Ketika wanita minta jadwal kepada Nabi alaihissalam, walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang pemimpin negara, beliau tidak gengsi. Beliau tidak perlu ada protokoler yang mengatur, tidak perlu ada manajer yang mengatur. Ya sudah, kapan jadwalnya? Ini bagaimana Nabi alaihissalam perhatian dengan kaum wanita. Faedah berikutnya di dalam hadis ini juga terdapat targhibul mar'ah fi sabri ala faqdil waladi wa anna jazaa'ahal jannah. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat anjuran, motivasi untuk para wanita yang kehilangan anaknya. Bahwasanya Allah akan menggantinya dengan surga. Hadis ini tadi bercerita tentang wanita yang memiliki anak dan dia juga kehilangan anaknya. Dan Nabi SAW menegaskan ketika seorang wanita kehilangan anaknya, wafat, maka di antara keutamaan untuk kaum wanita, Allah jadikan anak-anak yang wafat itu sebagai penghalang dari api neraka. Di sebagian hadis Nabi SAW bersabda tentang as-siqqah. As-siqqah artinya bayi yang gugur di dalam kandungan. Bahwasanya anak yang gugur dari kandungan seorang ibu la yajuddu ummahu ilal jannah. Dia akan menyeret ibunya ke dalam surga. Nah, ini bagaimana motivasi. Karena kehilangan anak itu hal yang sangat menjadikan, terkhusus sebagai seorang ibu. Nah, dan ibu ini, para wanita, di sisi para ulama disebut dengan ad-dha'ifah al-qawiyah. Wanita itu adalah makhluk yang lemah lagi kuat. Wanita itu makhluk yang lemah lagi kuat. Apa maksudnya? Dari sisi jenis, mereka lebih lemah daripada laki-laki. Tapi pada sebagian perkara, wanita itu kuat. Bahkan dia lebih kuat daripada laki-laki.
Oleh karenanya ada 3 kekuatan yang dimiliki perempuan tidak pernah dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama, wanita memiliki kekuatan untuk mengandung. Bukan 1-2 hari. 9 bulan. Lama. Tidur susah, makan susah, kadang bernafas susah kalau sudah besar. Dan itu tidak sanggup kalau laki-laki. Bawa bapak demam sedikit saja sudah kayak anak bayi. Ya. Air minta diambilkan, pakaian minta diambilkan. Baru demam sedikit seperti kena serangan jantung bapak-bapak. Ibu-ibu ketika hamil masih bisa masak, bisa nyuci, masih bisa nyapu. Nah, ini luar biasa. Makanya dikatakan ad-dha'ifal qawiyah, ibu-ibu. Makhluk lemah yang kuat. Yang kedua adalah ibu-ibu menyusui. Dan ini tidak pernah dikorbankan oleh seorang ayah. Bahkan terganggu tidur malamnya. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Nah, dan ini semuanya butuh kekuatan. Butuh kekuatan. Sehingga agama ini banyak memberikan motivasi-motivasi untuk para perempuan terkait dengan pengorbanan mereka. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini menunjukkan hirsus sahabiyati ala ta'allumi umuriddin. Bahwasanya semangatnya para sahabiyah, sahabat-sahabat wanita di masa Nabi, ala ta'allumi umuriddin, dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana kita saksikan mereka minta jadwal khusus. Kalau bukan karena semangat, tidak mungkin mereka minta jadwal khusus untuk taklim, untuk kajian mereka. Bahkan Nabi SAW pernah memuji wanita Ansar. Kata beliau, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar, la yamna'hunna al-haya. Wanita Ansar itu ketika mereka menuntut ilmu, tidak menghalangi mereka rasa malu. Sebagaimana seorang sahabiah datang kepada Nabi SAW bertanya, hal minal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah wanita itu tetap wajib mandi janabah ketika dia mimpi basah? Mungkin di sebagian orang ini pertanyaan aib, hal yang privasi, malu. Tapi tidak untuk wanita Ansar, mereka tetap bertanya perkara-perkara ilmu. Rasa malu mereka kalau sudah berhadapan dengan ilmu itu mereka singkirkan. Karena orang yang malu menuntut ilmu itu melahirkan kejahilan. Al-Imam Mujahid rahimahullah, ada sebuah ucapan beliau yang terkenal, la yata'allamul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak akan pernah belajar ilmu 2 jenis orang. Yang pertama mustahyin, orang yang malu-malu. Ketika mungkin usia sudah 30 tahun atau 20-an tahun, tiba-tiba datang ke majelis belajar tahsin dari abata. Tidak perlu malu. Nah, tidak perlu malu. Karena ketika dia malu, dia tidak akan belajar. Dan mustakbir, dan orang yang sombong juga tidak akan pernah belajar agama. Nah, sehingga apa yang kita lakukan di hari ini semoga menjadi dari mengikuti sunnah wanita-wanita sahabiyah di masa Nabi SAW yang mereka semangat untuk belajar agama. Kemudian faedah yang terakhir sebagai penutup perjumpaan kita di petang hari yang berbahagia ini, bahwasanya jawazu munaqashatil mar'atir rajulil alim al-afif fi umuri diniha wa bi khasatin fima yashkulu 'alaiha mimma tata'allamhu. Bahwasanya boleh seorang wanita itu berdiskusi dengan seorang laki-laki. Tapi dengan catatan, laki-laki yang bagaimana? Al-alim al-afif.
laki-laki yang berilmu dan menjaga kehormatan. Nah, terlebih khusus pada pembahasan-pembahasan yang memang menjadi iskal, menjadi masalah di sisi perempuan yang belum terpecahkan. Sebagaimana wanita yang datang kepada Nabi SAW, dia berdiskusi dengan Nabi dan diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi SAW laki yang alim, seorang Nabi, seorang Rasul, dan beliau adalah afif, seorang yang menjaga kehormatannya. Nah, adapun selain Nabi dan Rasul, maka berhati-hati. Nah, maka berhati-hati untuk bertanya atau berhubungan langsung dengan laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram. Maka ini pembahasan kita di pertemuan petang hari yang berbahagia ini. Nah, insyaallah untuk hadis yang kedua kita akan bahas di 2 pekan mendatang, dan bagi akhwat atau ummahat yang punya pertanyaan bisa ditulis dan diletakkan di bawah satir, di bawah hijab. Mungkin nanti ada panitia yang mengambil. Nah, kami berikan waktu 5 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, ada pertanyaan? Kawan Ustaz izin bertanya, bagaimana jika bekerja di ruangan operasi yang mengharuskan untuk memakai baju pendek dan di ruangan itu ada laki-laki juga? Bagaimana hukumnya? Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum. Nah, terkait dengan perempuan memakai baju pendek ketika di situ ada laki-laki, hukum asalnya haram, tidak diperbolehkan menampakkan auratnya. Terlebih kalau memakai baju pendek di situ lengannya terlihat. Hanya saja pada amaliyah, operasi-operasi itu ada standar operasional. Mungkin bisa diperjelas kenapa harus dengan lengan pendek. Nah, harus diperjelas dengan alasan yang jelas bagaimana SOP-nya. Kemudian yang kedua, kalau ada laki-laki yang bisa menggantikan, maka diganti dengan laki-laki saja. Tapi kalau memang harus dia dan harus dengan perempuan dan harus dengan lengan pendeknya, maka di situ dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Karena terkait dengan operasi juga terkait dengan nyawa orang lain, terkait juga dengan membantu ta'awun al-birri wa taqwa. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.